yang ada sekarang dari data-data itu kita harus menyimpulkan Ba'alawi mustahil sebagai keturunan garis laki dari Rasulullah. Kan itu dari data-data yang ada. Kayak saya Plus satu berdasarkan satu kalimat, data-data yang kalau ada, ada sampel yang lebih banyak lagi kemungkinan juga berubah gitu. saya yakin akan Kiai tetap Imat sama gini, itu. semua yang dikatakan Mas Sugeng itu proyeknya orang lain yang udah dianalisa orang lain dan hasilnya itu udah ada. Tet itu ngomong Baik, keragaman udah itu tok gitu. Gimana baik, Pak Yusuf? Keiman dan apa Gus Rumel, ini luar biasa, kita hampir 2 jam nggak berasa ini kan. Sepertinya belum belum bisa tuntas ini kan sesi pertama gitu kan. Nggak tuntas karena Kiai Imat itu kan punya satu kesimpulan dulu, sementara saya itu kan bicara atas nama naskah gitu. saya udah Kiai Imat tadi ngobrol itu sama Mas penjelasannya Rumel. mafhum semua. Gimana Saya Ki? udah ngobrol sama Mas Rumel waktu di UIN. Oh iya, Yang kita lakukan ini menelusuri kan, dan ada betul. rahasia yang tidak akan saya sebutkan di sini. Dan Siap, itu siap. saya Oke, kira baik. adalah apa Kan kesimpulannya begini, Kang Mas Yusuf, dari saya ya, bahwa kita sepakat satu, tidak ada kitab yang menyebutkan Ahmad bin Isa itu pindah ke Hadramaut dari mulai abad keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke-8 sampai ke-9. Itu tadi udah Mas. saya akan jawab itu yang tidak ada kitab-kitab itu. Nanti aku minta kesempatan 1-2 menit lah. Oke, baik. Iya, ya. Baik, Kiai Imad Kiai mungkin Imat ngelak agak tersendat. lagi. Ya, oke, ngelik lagi. Kok Prof sama Ikam, saya mungkin nggak lancar ya? Kemarin sama Mas Sugeng nggak lancar, Kiai Imat juga nggak lancar. ya, Nah, ya. Baik, Prof Ikam mungkin ada komentar kita sebelum kita sudahi kasih nanti mungkin. penenang Prof Ikam. Minta penenangnya ini biar adem. Saya kira ya, saya terakhir aja, jadi biar Gus Rumel dulu menjawab apa yang dikonsenkan oleh Yai Imad, kemudian kita akan closing statement. Sebab kalau saya harus mengikuti diskusi ini, saya nggak punya makom untuk berkomentar. Kayak aku Baik. nyoba membahas sedikit lah Pak, 1 menit 1 menit. Aduh, Kiai Imat udah keluar. Pada intinya apa yang disampaikan Kiai Imat tadi itu mafhum semua. Beliau itu nampak banget mempertahankan Asy-Syajarah Barokah yang secara manual itu udah problematik. Itu naskah beliau tidak memiliki. Juga untuk Al-Khatib tadi Bang Makromah dia juga bilang kitab itu juga saya ragu karena ditahqiq oleh Ba'alawi, dia keliru. Bang Makromah atau Bu Jum'ah itu tidak Ba'alawi, tidak diterbitkan oleh perusahaan Ba'alawi, dan ditahqiq sebelum Ba'alawi Husain Al-Habsyi itu mentahqiq ulang kitab yang sama, isinya sama persis gitu. Itu kan ya mafhum yang seharusnya dibantah dengan mafhum, tapi saya itu berusaha menjawab berdasarkan clipping-clipping yang saya dapatkan. Nah, mungkin Kiai Imat kalau nanti masuk ada satu pertanyaan. Beliau tadi menyebutkan Arbaun milik Habib Salim bin Jindan. Saya tidak tahu dari mana Kiai Imat itu katanya tadi kan mendapatkan kitab itu. Saya nanya sama Habib Ahmad dan juga Habib Jindan yang di Otista dulu awalnya, sekarang yayasannya Al Fakhriyah. Kitabnya Habib Salim bin Jindan untuk Arbaun cuma 2 orang yang diberi. Satu Ibnu Haris, sekarang S3 di Jakarta, UIN Jakarta. Terus kedua Rumel Abbas. Kiai Imat dapat dari mana? Kalau dapat dari orang lain nggak mungkin karena kitab itu masih bentuk fisik. Saya cuma dapat itu bentuk PDF dan difoto secara manual, ada jari-jarinya di sampingnya gitu. Kalau Kiai Imat mengklaim udah mendapatkan naskah dari Arbaun, ada 2 pertanyaan, dia dapat dari mana? Karena pemilik naskah itu tidak memberikan kepada orang lain kecuali 2 orang, Ibnu Haris dan saya. Atau mungkin, ini ada Kiai Imat, atau mungkin Kiai Imat dapat dari naskah orang lain. Nah, naskahnya Habib Salim bin Jindan itu udah ditulis. Saya menulis naskah ini berdasarkan naskahnya langsung, naskah aslinya dari orang yang saya temui di Mekah tahun 1300 berapa, 1950 atau 40-an lah ya. Itu naskah itu udah ketemu dan saya bandingkan antara naskah aslinya, isi matan yang dikutip oleh Syekh Yasin Al-Fadani, dan beberapa hadis yang ditulis ulang oleh Habib Salim bin Jidan dan sama persis. Maka tidak ada cara lain untuk mengatakan oh berarti ini kitab memang ditulis oleh Ali bin Jadid gitu tahun 611. Gitu Kiai Imat. Ya, Tadi sempat kitabnya terputus. itu terakhir ditulis tahun berapa? Salinannya Habib Salim bin Jidan itu 1300. Bentar, saya tampilkan halaman akhirnya Habib Salim.
Karena saya Yasin Padang itu bisa jadi mendapatkannya dari Habib Salim. Habib Salim udah pergi, udah balik ke Indonesia. Saya Yasin juga Ya, nggak ketemu. saya Yasin kan sering ke Indonesia bicara tentang hukum belut segala macam. Guru saya juga muridnya saya Yasin kan. Jadi gini, sumber sezaman itu bukanlah suatu sumber yang hari ini ditulis menyebutkan zaman di tahun 400, kemudian kita bisa sebutkan itu sumber sezaman. Kita sepakat Ya, saya paham, kan itu sepakat, ya. sepakat. Tapi Jadi Kiai Imad kalau percaya misalnya nggak ada ada sebuah naskah kitab tua dan disalin ulang? Berarti ada gini, naskah yang ditulis oleh Pak Hikam katakanlah 1000 tahun yang lalu, terus ketemu naskahnya dan ditulis ulang. Kiai Imad kan bisa percaya hanya untuk Asyadurul Al-Barokah. Tapi kalau kenapa tidak Arba'in ada nggak percaya? subjektivitas nggak percaya, tapi kalau ada tangan Baklawi, Habib Salim bin Jidan dan sebagainya, Alwi bin Thohir, Muhammadiyah, saya tidak percaya. Oke, percaya atau tidak itu kan urusan Kiai Imad, tapi ilmiah kan tidak bekerja atas nama perasaan toh. Makanya naskahnya Habib Salim itu Cara saya dapat membaca belakangan. ilmiah itu seperti itu, makanya di dalam persidangan itu dalam Timelinenya gini ya, mazhab PKI, timelinenya seorang gini. anak Saya dapat tidak bisa naskahnya jadi dulu, saya dapat naskahnya dulu di daripada Mekah. Saya dapat naskahnya Ya. dulu di Mekah. Saya mendapatkannya dari dua cara. Ada 4 macam sabat yang silsilah. Saya mendapatkan kitab ini dari fulan dari mualifnya langsung. Itu semuanya gak ada Ba'lawi di sana. Kitab itu dapat di Mekah. Nah, waktu pulang dari sana, saya dikasih tahu beberapa orang, ada orang yang menyalin naskah ini, namanya Habib Salim bin Jindan. Satu lagi dari bukan Ba'lawi, pokoknya Hadrimah, mungkin kayak bahasa lama gitu. Nanti bisa aku tunjukkan di Pamejang Kantor. Saya dapat dari Habib Salim itu belakangan. Maka saya kan memvalidasi dulu kitab yang saya temukan, naskah yang saya temukan yang diklaim itu tahun 611 karena titik mangsa di awalnya itu kan 611. Itu benarkah? Ada penyalinnya nggak? Siapa yang bisa memvalidasi itu? Ada sabatnya, 4 sabat langsung soreh dan tertulis saya dari mualifnya langsung Asyarif Ali bin Jadid. Itu kitab yang diwariskan. Gimana Ki? Siapa yang nulis terakhir itu? Yang dia mengatakan mendapatkan itu bisa Muzaffaruddin. diverifikasi, sanad itu diverifikasi. Ya, Lewat setiap kitab sahabat bisa diverifikasi. Bisa, Dan lewat bisa. kitab-kitab yang lain. Makanya saya itu tidak hanya menggunakan satu sabat, 4 sabat, orang yang Apa berbeda, beda tempat, beda orang, tapi isnadnya sama. Muzaffaruddin mendapatkan dari Ali bin Jadid. Orang lain menuliskan sabatnya. Saya kasih bocoran Mas Rumel. Kalau Mas Rumel meneruskan penelusuran Syarif Abdul Jadid, maka Mas Rumel akan menemukan keturunannya ada di Hijaz. Dan itu dia tidak ada kaitan dengan Ba'lawi. Nah, saya baru tahu dan yang seperti ini juga tidak mengagetkan Kiai, karena apa yang saya dapatkan itu lebih tua dari keturunan yang diklaim sebagai keturunan Ali bin Jadid gitu. Naskah itu saya dapatkan dari 4 sahabat orang yang berbeda. Artinya bisa jadi di Syarif Abdul Jadid itu memang ada keturunan, ada apa namanya kitab itu, tetapi tidak ada kaitan dengan Ba'lawi. Tidak ada. Memang tidak ada. Naskah itu, saya lagi bicara naskah itu valid atau tidak, benar ditulis oleh Ali bin Jadid atau tidak. Baru nanti kita bicara soal isinya. Tapi tadi Mas Rumel mengatakan di dalamnya ada sebuah sanad yang mengatakan Alwi ada adiknya bernama Alwi dan naskah isinya itu disalin oleh beberapa orang. Salah satunya adalah Habib Salim. Ada juga dari kabilah lain. Ada juga orang lain yang ketiga. Di situ ada Alwi baru kan? Di situ ada Alwi. Tidak ada Alwi. Tidak ada Alwi. Tidak ada juga. Tidak ada Alwi. Adanya ya, Basri, ada Jadid, ada. Aku pengen urutkan dulu. Saya dapat naskah itu berdasarkan 4 sahabat dari orang non Ba'lawi semua. Berarti kan kitab itu ada, naskahnya ketemu. Terus saya mencoba memvalidasinya dari orang yang menulis ulang naskah itu. Ada 3 orang yang menyalin, salah satunya Habib Salim bin Jindan. 2 orang yang lain itu bukan Ba'lawi. Secara tahun dia lebih tua, dan ketika Habib Salim bin Jindan muda, orang ini udah meninggal. Gitu. Naskah yang Habib Salim bin Jindan itu kan 1300 atau 1362 Hijriah. Yang salinan sebelumnya itu lebih tua, 1200-an. 1300 berapa itu. Isinya sama persis seperti naskah yang saya dapatkan. Di dalamnya gitu, itu apa aja? Ada nggak nasab Ba'lawi di situ?
Ada beberapa orang yang antum tanyakan, bener gak ada sumber sezamannya? Ada, gitu. Salah satunya Al-Faqih Itu di Muqaddam. situ. Sorry. Itu bukan sumber sezaman, Mas Romel. Kok Kalau ada bisa? di situ disebutkan nasabah Balawi itu bukan sumber Ali bin sezaman karena gini, ditulis pada abad kontennya itu. 13 Hijriah, Oh, yang ya saya kan? ditulis abad ke-13 itu salinannya, Kiai. Untuk Iya, memvalidasi yang bener gak? Mas Romel temukan abad keberapa salinannya kan? 611 itu salinan pertama yang ditaskhih oleh Ali bin Jadid Enggak. sendiri. Yang betul, Mas Romel yang temukan itu seperti apa? Kitabnya apakah Naskahnya ditulis pada abad ke-13, apakah tahun 611 itu? 611 ditulis tahun 611. Penulisnya itu Iya, menuliskan kertasnya kertas dituliskan tua, kertas 611. tua. 611 Ya, naskah itu disimpan di Kiai Imad bisa minta tolong beberapa santri Rusaifah untuk membuktikan isinya sama atau benar ditulis oleh orang ini atau tidak. Saya memverifikasinya. Sabat, oke, kitab ini clear, dan ada. saya tidak Terus percaya itu. Saya saya tidak peduli percaya. juga, maksudnya Iya. jika Kiai Imad memang Bahwa mencari ada kebenaran, kitab tahun 611 ditulis di dalamnya ada nasab Balawi. Enggak bakal percaya. Kenapa? Pasti di situ hasil fabrikasi hari ini. oh Dan saya bukan. bisa buktikan itu kalau misalnya Mas Romel mau menunjukkannya. Kalau mau menunjukkan mana kertasnya itu udah selesai. Tapi Oke. saya yakin itu fabrikasi. Saya Ya, yakin itu dipalsukan. Oleh Kenapa? Karena silsilah yang ada di Nusantara sendiri ya hari ini semuanya dipalsukan. Dan itu adalah itu perkara berbeda, Kiai. apa yang akan Orang yang dilakukan pada masa lalu kan. Tapi kenapa untuk Asy-Syajarah Al-Barokah itu Kiai Imad langsung percaya? Karena tidak ada sentimen Ba'alawi mungkin? Ya karena tidak ada permusuhan antara Mahdi Rojai dengan Ba'alawi. Tidak ada Dan kepentingan apakah Mahdi ada Rojai untuk Ba'alawi itu. ada Dia tidak kepentingan bermusuhan, Ali bin tidak ada. Jadid dengan Ba'alawi atau enggak memang, Kiai? Penyalinnya yang mendapatkan ijazah itu bukan Ba'alawi, Muzaffaruddin itu bukan Ba'alawi. Kita akan bisa telusuri itu. Kebohongan akan bisa ditelusuri. Ya kan? Dan saya siap. yakin itu walaupun nggak melihat seperti saya waktu ada isnad-isnad dari Mas Romel itu tidak membaca isinya, saya sudah melihat ketika ada Abdullah itu meriwayatkan, saya bisa mengatakan itu palsu. Walaupun lembarannya belum dilihat. Kenapa? Karena algoritmanya sudah terbuka lebar bahwa itu semua dibangun berdasarkan pabrikasi. Ya mungkin ini waktunya sudah 2 jam. Oke. Kita juga perlu Ya. untuk mendengarkan daripada Profesor Muhammad A.S. Hikam. Oke, ya. Nanti dilanjut Mas Romel. Ini hampir 2 jam ini. Ya. Nanti kita ketemu Siap. membahas lebih Ya. ini nih. Baik, Prof. Hikam mungkin Anda bisa memberikan sebuah statement atau closing statement. Ini kelihatannya nih 2 sosok muda NU ini luar biasa ini. Sama-sama potensial. Assalamualaikum Silakan, Prof. Hikam. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mati dan saya banggakan Yai Imad dan Gus Rumel yang saya hormati Mas Yusuf sebagai host dan moderator pada Suka TV. Yang pertama saya ingin menyampaikan kepada seluruh kru daripada Suka dan para pembicara serta para netizen yang menyaksikan pada malam hari ini, kebanggaan saya secara pribadi terhadap apa yang sedang berlangsung dan dilakukan oleh pada Suka TV, wabil khusus kebanggaan saya kepada 2 pembicara ini, yaitu Kiai Imad dan Gus Rumel Abbas. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena diskusi yang mungkin disangka-sangka akan banyak perdebatan yang panas, perdebatan yang seru, dan ya, mungkin banyak sekali hal-hal yang negatif begitu, ternyata berjalan dengan sangat lancar, berjalan dengan mulus, berjalan dengan harmoni, walaupun tentu tetap ada ketidaksepakatan, walaupun juga kita catat ada sedikit kesepakatan di dalam beberapa hal. Itulah yang membuat saya bangga, dan saya berharap bahwa
ini bukan yang terakhir kalinya, tetapi barangkali akan dilanjutkan lagi dalam seri setelah entah kita setelah berpuasa nanti, dan juga di dalam bentuk yang lain misalnya.